termasuk diantaranya adalah ada aspirasi, ada discussion dalam rangka untuk menyerap aspirasi warga terkait dengan beragam hal yang menjadi kewenangan MPR terhubung dengan konstitusi. Nah, konstitusi kita salah satu di antara yang mencolok tentu adalah tentang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Satu prinsip yang merupakan semboyan yang bukan hanya slogan. Sesungguhnya ketika konstitusi ini dihadirkan, Bhinneka Tunggal Ika adalah betul-betul satu ideologi budaya yang dilaksanakan yang menghadirkan penghormatan terhadap keragaman budaya, keragaman latar belakang, keragaman profesi, keragaman agama, dan dipilih dalam keunggulan demokrasi yang luar biasa. Bayangkan pada waktu itu kalau ukurannya adalah dari BPUPK, kemudian jadi panitia 8, jadi panitia 9, akan kita lihat bagaimana kita kecilkan di panitia 9 misalnya. Atau dari panitia 8 ya. Panitia 8 itu kan dibentuk karena para bapak bangsa dan ibu bangsa. Saya sebut ibu bangsa, ibu, ini memang saya yang populerkan. Ada founding fathers, ada juga founding mothers. Karena kan kita bukan negara LGBT. Ada bapak bangsa, anak bangsa, maksudnya nggak ada ibunya, iya harus ada ibunya, ada ibu bangsa. Jadi para bapak dan ibu bangsa waktu itu kan belum sepakat. Jadi dasar negara kita ini apa? Sebagian komunitas menginginkan Pancasila, kebangsaan, sebagian komunitas Islam menghendaki Islam. Itu bukan kemudian dimatikan atau kemudian dijadikan sarana untuk menstigma. Anda anti Indonesia atau sebaliknya ada kafir gitu. Tapi kemudian dibentuklah panitia kecil namanya panitia 8. Untuk merumuskan ini ada dua ideologi ini, terus nyepakatnya bagaimana? Maka itulah panitia 8. Ketuanya Bung Karno. Lalu kita lihat betapa kemudian Bhinneka Tunggal Ika, budaya bangsa yang adiluhung ini menghadirkan sikap demokrasi yang luar biasa, sangat bagus. Bung Karno ditunjuk sebagai ketua. Beliaulah yang pidato tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni menurut versinya Bung Karno. Pancasila versi Bung Karno 1 Juni adalah kemanusiaan, kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, ketuhanan. Itu versi Bung Karno tanggal 1 Juni. Waktu beliau pidato itu, beliau masih hanya sebagai anggota di BPK. Kemudian beliau ditunjuk sebagai ketua. Yang terbayang di benak kita kan, mumpung jadi ketua gitu, udah idenya berarti harus dimenangkan. Ternyata enggak. Jadi dari panitia 8 itu, kalau kemudian keinginannya menghadirkan kompromi dan solusi, Bung Karno sudah melihat ini enggak fair. Karena dari panitia 8 orang tidak menghadirkan komposisi yang memungkinkan hadirnya solusi, hadirnya kompromi, budaya yang menghadirkan demokrasi berkeunggulan, saling menghormati, saling menerima, tidak menegasikan. Karena dari 8 orang itu 6 dari komunitas yang disebut sebagai kebangsaan. Muslim hanya 2, yaitu Kiai Haji Ki Bausadi Kusumo dan Kiai Haji Wahid Hashim. Kedua-duanya dari ormas. Bung Karno dengan idenya sendiri kemudian merubah dari panitia 8 jadi panitia 9. Panitia 9 itu disinilah terjadi komposisi yang sangat-sangat demokratis, menggambarkan tentang budaya, tentang berbineka tunggal ika itu betul-betul dihadirkan. Dari yang tadi 6-2 menjadi 4-4-1. 4 komunitas nasionalis kebangsaan, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo. Kemudian 4 komunitas Islam, ada 2 dari Ormas, 2 dari Orpol, 2 dari Ormas dari Kiai Haji Karno Takir, kemudian Kiai Haji Wahid Hashim, 2 dari partai adalah Haji Abi Kusno Prosioso dan Haji Agus Salim. Jadi Muslim dan 1 dari non Muslim. 1 dari non Muslim itu namanya Master Dr. A.A. Maramis. Saya sering guyonan, ini A.A. Maramis nggak ada hubungannya dengan A.A. Dim. Sama A.A.-nya tapi beda orang, beda semuanya gitu ya.
Master Director Adrianus Maramis. Jadi para bapak bangsa dari bangsa mewariskan kepada kita tentang budaya adiluhung bineka tunggal ika. Bineka ya, tapi ada tunggalnya. Jadi bukannya bineka untuk kemudian berantem, atau bineka untuk kemudian tidak menghormati yang lain, atau bineka untuk terserah deh ujung akhirnya seperti apa. Bineka, tapi tunggal ika Indonesia. Dan dari kondisi kenegarawanan inilah disepakati dasar negara kita kompromi antara Islam dengan kebangsaan yang tadi sudah jadilah ketuhanan dengan kewajiban. Kemudian sila kedua keterima seperti yang kita apa. Jadi saya ingin mengatakan kalau sewaktu itu kemudian budayanya adalah budaya menang-menangan, budayanya adalah budaya untuk kemudian mengadakan demokrasi yang asal mayoritas gitu ya, dengan mengabaikan kepada yang lain-lain, mungkin Indonesia ini nggak jadi. Kalaupun jadi konflik menurut gitu. Tapi kita diberi alas yang kokoh dan kuat. Nah inilah yang kita penting untuk menyegarkan kembali, dan FGD ini sangat kami pentingkan untuk kita terus merajut kebersamaan ketika kita sekarang dan ke depan menuju pada apa yang disebut sebagai menuju pada Indonesia Emas 2045. Itu artinya saya ingin sampaikan dulu ketika para founding fathers dan founding mothers ya, mempersiapkan Indonesia merdeka tahun 1945 itu dipersiapkannya sejak tahun 1920-an.